Telu loro siji tutup lawang. Oke, kembali lagi di podcast kita yang tercinta ini. Tentunya di acara Kamar Deni. Kali ini kita kedatangan tamu dari kamar depan, yaitu Mas Asep Pardede. Oke, Mas Asep. Halo Mas Denny. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Wah, gimana nih Mas Asep? Kesibukannya akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini sih kesibukan saya lebih banyak di organisasi ya Mas, di maupun intra maupun eksternal kampus. Saya kebetulan ikut eksternal dan internal kampus untuk organisasi. Jadi selain kuliah ya kesibukan saya di organisasi Mas. Pantesan ya akhir-akhir ini jarang main ke kamar saya ya. Biasanya tiap malam main loh. Ini udah beberapa hari jarang main ya. Iya nih Mas, kemarin malam lagi padat banget buat rapat karena bakal ada acara besar dari organisasi eksternal saya. Makanya jarang main nih ke kamar Mas Denny. Oke, sibuk banget ya berarti ya. Cukup sedikit sibuk sih Mas, nggak terlalu banget. Nih ngomong-ngomong nih. Ini udah semester 5 ya. Iya nih Mas, nggak sadar. Kayaknya baru kemarin banget ya daftar ulang. Ujung-ujung udah semester 5. Waduh, pasti udah mulai berat ya kuliahnya ya. Wah, kalau kata orang sih semester 5 itu kan udah masuki pada fase ada yang rasa salah jurusan, ada yang rasa pengen putus kuliah gitu ya Mas. Tapi menurut saya semester 5 itu awal dari selamat datang di dunia gitu Mas. Itu Waduh, menciptakan sebuah tantangan menurut saya. cakep, cakep. Eh, aduh, berarti udah banyak ya orang-orang yang ditemuin ya dari semester 1 sampai semester 5 yang awalnya daring nyampe sekarang udah mulai aktif di kampus, luring. Nih ngomong-ngomong banyaknya orang yang ditemuin nih, ada banyak temen, banyak dosen nih. Ada nggak sih dosen yang killer di kampusnya Mas Asep? Dari sudut pandang saya Mas, dalam konteks killer itu menurut saya tidak ada sih menurut saya. Mungkin lebih tepatnya lebih tegas Mas dalam Iya iya. Iya. memberikan pembelajaran ataupun memberikan tugas yang lebih tegas dari dosen-dosen yang lain. Jadi menurut saya dari sudut pandang kita aja sih Mas mandang dosen tersebut itu gimana. Tapi menurut saya itu bukan sebuah killer, tapi lebih tegas dari dosen yang lain gitu Mas. Jadi agak menonjol, dan persepsi teman-teman kan, pendapat teman-teman jadi sudut pandang teman-teman juga beda ya Mas. Mungkin ada yang mengatakan itu perilaku tersebut seperti dosen yang tegas itu killer atau apa, biasanya menyebutnya gitu ya Mas, yang istilah killer. Tapi menurut saya itu lebih ke tegas sih Mas, lebih ke disiplin. Oh, disiplin ya Mas Asep. Iya. Ngomong-ngomong soal disiplin nih, seberapa disiplin sih Mas Asep? Wah, bahas disiplin ya Mas. Sebenarnya ini jujur-jujuran aja, sebenarnya saya masih membenahi diri untuk kata dari disiplin itu, dalam tanda petik ya Mas. Saya sering kesiangan, misalnya bangun kesiangan. Pernah nih Mas, pas waktu matkul yang dikatakan teman-teman killer tadi, dosen killer tadi, nah saya itu kesiangan Mas, karena pas malamnya itu kita ada
rapat, terus aku baru nggarap tugas mas, nggarap tugas kuliah, kelar jam 3, aku jam 3 tidur, bangun jam 8 mas, sedangkan kuliahnya itu jam setengah 8, telat lah mas. Itu sih mas, itu pengalaman disiplin terparah selama ini ya itu mas. Tapi tetap masuk apa enggak itu pas itu? Enggak mas, masalahnya kalau masuk udah tahu resikonya apa. Jadi bolos ya pas itu Iya, ya. Aduh. jadi balasin aja lah bolos. Kalau nggak salah itu pas itu bolosnya bareng saya ya. Oh iya, Mas Oh Denny iya. juga kesiangan ya Mas. Iya pas itu bolos bareng kita. Iya tuh, tapi bangunnya saya dulu ya Mas. Mas Denny bangun jam 9. Iya, biasa saya Ya, orangnya ngaret. ya nggak apa-apa, namanya buat cerita hidup ya Mas. Kalau lempeng-lempeng aja mungkin nggak ada yang dibenahin dari diri kita. Bener Kalau banget. hidup lempeng-lempeng banget kan kayak bener aja terus nggak ada pembelajaran dari hidup tuh. Ya bener betul. Nah nih ngomong-ngomong ini nih apa namanya kelas. Kalau kelas itu biasanya Mas Asep, oh ya itu apa namanya, semester ini ngambil kelas di kelas lain nggak? Maksudnya matkul di kelas lain gitu. Hmm, ngambil sih Mas untuk beberapa matkul. Itu saya, itu konteksnya yang matkul yang nggak wajib ya Mas. Oh iya iya. Ah, Tapi buat teman-teman kelasnya itu gimana? Apalagi kan Mas Asep kan dari kelas A ya bareng sama saya ya. iya. Terus kalau masuk ke kelas lain tuh teman-temannya gimana? Apakah welcome? Apakah ih apaan sih orang baru, apa orang dari kelas A kok ngapain masuk-masuk kelas ini gitu kan biasanya kayak gitu ya kalau orang-orang ya. Oh, Apa gimana kalau yang dialamin Mas Asep gitu? dari saya sih kebetulan saya alhamdulillah dari setiap kelas itu ada kenalannya Mas, dan cukup banyak juga, jadi kalaupun saya pindah-pindah ikut kelas lain ya itu ya ketemunya sama yang saya kenal juga Mas, jadi nggak ada istilah kayak saya canggung atau apa ya, karena saya udah kenal Mas. Oh, jadi kayak udah ya kayak anggap aja kelas sendiri gitu Iya, ya. jadi kelas sendiri cuma suasananya beda aja Iya, gitu. cuma teman-temannya beda gitu kan. Iya, Yang biasa sama kelas A ini ntar tiba-tiba sama kelas B atau kelas C gitu kan ya. iya benar. Terus kalau soal tugas-tugas nih, tuh teman-temannya tuh gimana? Biasanya kan wah, beda kelas, beda tugas gitu kan. Pasti kan ada lah yang dari temen yang dari kelas lain gitu kan. Mas Asep minta dong dosennya sama nih, tapi kita beda kelas. Nggak apa-apa kali kalau ngumpulnya tuh tugasnya sama, nanti biar tak rename. Biasanya kan kayak gitu ya kalau mahasiswa ya. Ini biasanya berarti kan nggak semua gitu. Eh, iya sebenarnya itu udah jadi hal yang wajar sih Mas. Ketika kita mendapat matkul yang sama, terus penugasan yang sama, tapi dosen yang berbeda, itu kebanyakan teman dari saya nggak menyebutkan, tidak mau menyebutkan kelas dan nama orangnya ya Mas. Iya nggak apa-apa. Nah di sini Santai. cuma saya bercerita ada teman saya yang minta kayak seperti itu saya. Biasanya itu cuma rename nama Mas. Waduh. Untuk isinya itu sama saya, kan saya nggak mau ngasih gimana, ngasih ya mini kan saya udah bilang ya Mas. Oke tak kasih tapi jadiin referensi aja ya, mungkin nanti kamu bisa bikin menurut pemikiranmu sendiri atau apa, ini sebagai acuanmu aja gitu. Tapi kebanyakan dari mereka itu menurut saya kurang berterima kasihnya dengan hanya merename Mas. Waduh. Itu kan kalau dosen-dosen yang teliti itu yang bahaya saya Mas. Iya bener Saya sih. kan padahal niatnya nolong buat ngasih referensi, tapi kok orangnya cuma ngerename doang. Jadi kan itu Mas, nanti dampaknya bisa ke saya. Iya, bahaya ya kalau misalnya sampai ketahuan kan, dikiranya bisa jadi gitu kan, dikiranya yang nyontek tuh Mas Asep ya, padahal yang bikin kan Mas Asep gitu kan. Iya. Terus
ngomong-ngomong soal tugas semester 5 nih, kayaknya kan lagi banyak-banyaknya praktek ya. Kalau praktek kan otomatis ya pasti ada biaya tambahan kan buat ngerjainnya, apa bikin video di mana gitu kan. Tuh makan biaya banyak gak sih mas buat ngerjain tugasnya itu? Untuk tugas ya mas, tugas yang praktek-praktek gitu kalau melibatkan orang lain mungkin ya, di luar dari teman-teman kita atau mungkin adik kelas itu ya mas, adik tingkat, ya cukup mengeluarkan biaya mas, karena kan sebagai rasa terima kasih kita karena mereka adik tingkat kita sudah mau menjadi, eh, Udah membantu ya. iyalah udah membantu prosesnya praktek itu kita mas. Iya iya iya. Jadi sebagai rasa terima kasih kita ya mungkin kita ngasih makan lah mereka ataupun jajan-jajan cemilan gitu kan. Enak ya kalau yang bantu Mas Asep ya dapat makanan. Kayaknya kemarin saya bantuin bikin tugasnya Mas Asep nggak dapat makanan nih, gimana nih? Wah, yang mana tuh, tugas yang mana? Adalah yang kemarin. Oh, yang kemarin itu. Terus itu tuh Mas, apa namanya? Kegiatan lain selain kegiatan yang di kampus gitu, apa organisasi atau kelas atau ngerjain tugas. Itu gimana? Apa aja gitu maksudnya? Kegiatan saya ya mas. Eh, Mungkin kalau di luar kampus saya lebih aktif juga di organisasi mas. Organisasi eksternal ya. Iya, di eksternal. Hmm, Jadi ya cukup kubagi juga. Sebenarnya eh, saya akui saya keteteran di semester 5 ini mas, karena kan banyaknya praktek, tugas-tugas itu kerasa banget di semester 5 ini. Terus ditambah deadline-nya sangat berdekatan, bahkan ada yang ya hampir deadline-nya satu hari itu ada dua gitu, tiga gitu mas. Sedangkan saya juga mempunyai kewajiban di organisasi internal maupun eksternal saya mas. iya. Nah, kalau kayak gitu nih, siapa tahu nih yang dari audiens podcast ini nih ada yang mau masuk ke organisasi tapi bingung soal kuliah, kelas, tugas, bisa dikerjain semua apa enggak gitu. Nih biasanya nih Mas Asep kalau pas lagi ada bentrok kegiatan organisasi yang eksternal atau internal sama kelas, atau pas lagi ada tugas deadline-nya lagi mepet, itu Mas Asep biasanya ngutamain yang mana sih? Kalau saya ya, kalau saya sendiri menerapkan dalam prinsip saya, mau sebelum ikut organisasi juga saya menerapkan ini dalam prinsip saya mas. Jadi saya di sini tugas utama itu untuk kuliah. Jadi organisasi itu sebagai pengisi waktu luang gitu mas. Jadi saya nggak boleh lupa dari tujuan awal saya itu kuliah ya. Jadi walaupun sesibuk apa proker-proker di eksternal maupun internal, saya tetap berusaha ngutamain tugas-tugas saya gitu mas. Jadi kan eh, menurut saya ya eh, agak dikesampingkan sedikit enggak apa-apa, asal tugas-tugas kita itu ya terpenuhi gitu mas, tetap terkirim itu. Berarti ya tetap mengutamakan kuliah ya, yang jadi kewajiban kita ya, Iya bener mas. tujuan utama kita dari jauh-jauh dari Brebes ke Semarang nih, harus tetap semangat kuliah gitu ya. Bener kan gini ya mas. Eh, Kalau saya alhamdulillahnya, walaupun saya sering mepet, kadang sampai diingetin dosen kok Asep belum ngirim gitu-gitu. Alhamdulillah dosen-dosen semuanya rata-rata pada mengerti gitu mas, kalau ada banyak tugas deadline berdekatan gitu ya mas. Alhamdulillahnya dosen-dosen pada memaklumi itu sih mas. Untungnya dosennya ngasih toleransi ya, kalau Iya, misal salah satu mahasiswanya ada yang telat ngumpulin atau gimana ya.
Iya, alhamdulillahnya gitu mas. Jadi eh, saya nggak ngumpulin tugas. Saya tetap ngumpulin tugas walaupun itu mungkin agak sedikit terlambat dari yang mahasiswa lainnya gitu mas. Iya, tapi kan tetap ya bertanggung jawab sama kewajibannya ya. Iya tetap aja mas. Terus kegiatan lain selain organisasi gimana mas? Misal kayak dikontrakan apa gimana? Apalagi apa kegiatan yang di luar gitu? Apa main? Apa jalan-jalan gitu? Kalau saya kegiatan di luar organisasi dan di luar kampus ya mas. Heeh. Saya itu paling main sama teman-teman kontrakan aja sih mas. Kadang nongkrong kalau sore di pinggir Eish, anak sungai. tongkrongan ya mas ya. Itu ceritanya kayak nyari-nyari senja gitu mas, Uish, ngobrol-ngobrol kayak gitu iya kan. iya. Seketika melihat matahari surut itu pikiran kita mendadak dewasa semua gitu mas. Asik, iya, mantap. Terus, Makin tuh. oh iya nih, Mas Asep mau nanya ya. Kalau kuliah main sama temen itu kan kayaknya udah biasa ya. Apalagi kalau kehidupan di kuliah di kampus itu kan banyak ya dari temen-temen yang pada pacaran atau ya deket sama lawan jenis gitu kan. Nah, kalau Mas Asep ada nggak yang kayak gitu? Apa Mas Asep tuh sebenarnya udah punya pacar gitu? Untuk masalah pacar ya mas, sebenarnya jujur aja saya belum pernah pacaran mas. Wih, Mungkin belum pernah pacaran? iya mungkin banyak yang nggak percaya ya mas, tapi ini nyata. Saya belum pernah pacaran mas. Aduh. Tapi ada nggak sih keinginan buat pacaran biar kayak temen-temennya yang lain malam minggu keluar sama pacarnya atau apa gitulah, kayak Mas Asep kan pasti sering lah lihat teman-temannya kalau kayaknya nggak bisa diajak keluar nih, ternyata oh lagi teleponan sama pacarnya, apa oh ternyata udah janjian sama pacarnya gitu. Apa Mas Asep nggak pengen kayak gitu? Mungkin sedikit terlintas dalam pikiran pengen pacaran itu sebenarnya ada ya mas. Itu sebenarnya hal yang wajar dan manusiawi bagi manusia gitu ya mas, apalagi di usia-usia remaja gitu kan ya mas, masa-masa penasarannya. Apalagi kan ada nih yang menarik perhatian kita, terus kita penasaran gitu sama orangnya. Mungkin kebanyakan remaja gitu sih mas, tapi untuk diri saya itu kembali lagi mas, saya selalu menanamkan dalam diri saya eh, untuk apa sih pentingnya pacaran gitu. Kalau memang benar-benar nggak ada tujuannya gitu, saya males buang-buang waktu gitu mas. Apalagi kan Oh, belum berantemnya, belum bad moodnya itu kan iya, kan buang-buang kadang waktu ribet banget ya ya. mas. Mending kalau saya sih gitu aja sih mas. Saya lebih eh, menye- memahami diri sendiri aja sih mas sejauh ini. Apalagi kalau orang pacaran tuh biasanya kalau lagi berantem bad mood tuh ngerusak semua ya yang seharusnya bisa ngerjain tugas, apa seharusnya masuk kelas itu jadi bad mood, jadi malas ngerjain tugas, jadi malas masuk kelas gitu ya. Itu juga pernah saya alamin kok kalau kayak gitu mah. Oh berarti mas Dini juga pernah mengalami masa-masa seperti itu ya mas, menghadapi ceweknya bad mood. Ya pernah lah pasti, tapi kan kadang saya ngerasanya kan alah udahlah ngapain mikirin hal-hal yang nggak penting gitu kan. Makanya kan kayak sekarang saya juga nggak pacaran kok. Saya juga lihat teman-teman saya gitu mas, kalau di telepon pacarnya tuh saya perhatiin, abis di telepon itu merenung mas. Wih, merenung. Merenung, nggak malah seneng tapi malah merenung. Jadi saya itu semakin mikir ya mas, loh emang orang pacaran serwet ini ya. Semumet itu ya. Iya. Sebudrek itu ya, sampai-sampai habis nelpon itu bukannya kan namanya orang kabar-kabaran ya mas,
bukannya ya kita senang dapat kabar gitu, tahu yang gimana. harusnya sumringah malah Iya, jadi kok ini cemberut jadi gitu ya. cemberut. Berarti kan nggak ada, menurut saya Mas, nggak ada dampak positif gitu ya Mas. Yang Mas Asep lihat tuh nggak ada dampak positifnya ya Nggak. kalau orang pacaran tuh ya. Eh, di lingkungan saya sih sebenarnya kayaknya nggak ada sih Mas. Iya iya. Ini ngomong-ngomong, kenapa pas ngomong di lingkungan saya nggak ada itu, kenapa pas ngomong kayak gitu bisik-bisik ya? Takut ada yang denger apa gimana ini? Sebenarnya takut ada yang dengar Mas. Untungnya orangnya udah tidur ya. Ini kita juga ada ini. Ada yang belum tidur ini. Ini kompleksnya beda Mas. Dia lebih gentle ya. Lebih gentle gitu ya. Ini malah jadi gibah ini. Iya. Ini masuk ke topik lagi nih. Iya. Hiburan selain itu tadi, pacaran, nongkrong sama temen, pasti kan adalah Pacaran waktu-waktu. juga hiburan ya Mas? Oh iya, lupa, enggak itu termasuknya nggak ada hal positifnya, Iya. berarti bukan hiburan ya, cuma Iya. menambah beban hidup ya Mas Asep. Iya. Kalau menurut saya iya sih Mas, tapi nggak, mungkin menurut orang lain itu muda-muda sekarang itu menyebutnya support system Mas. Support system, Iya. tapi bikin galau. Nah, itu gimana ya? Nah, terus ya tadi hiburan sampingan tuh, selain nongkrong sama temen di pinggir kali, pasti kan ada waktu-waktu buat diri sendiri kan, entah itu ya merenung, apa ngegalau sendiri. Kalau anak-anak zaman sekarang kan nyebutnya kan OVT gitu kan, overthinking. Itu gimana Mas Asep? Apa ada hal-hal yang kayak gitu selama Mas Asep ngejalanin kehidupan di Semarang ini pas waktu kuliah? Kegiatan lainnya Mas, sebenarnya itu menurut saya bukan hiburan tapi menenangkan diri ya Mas. Ada kalanya itu saya males ngelihat orang banyak, terus males di kerumunan kayak gitu Mas. Kalau ada yang membuat sesuatu saya membuat saya agak ngeganjel gitu, kadang saya tiba-tiba jalan sendiri gitu, nenangin diri sendiri gitu Mas. Ya saya melakukan hal itu dibanding saya tetap ngumpul sama teman-teman saya, tapi mereka ngerasa kan takutnya, loh ini anak ada masalah apa kok tiba-tiba ngediemin kita. Sebenarnya bukan itu, sebenarnya makanya itu Mas, saya lebih suka kadang tiba-tiba ngilang, itu pasti ada yang ngeganjel gitu. Oh iya, tiba-tiba ngilang kayak kemarin ya, pas habis makan sama saya tiba-tiba naik motor ngebut ngilang, pulang jam 2 malam gitu ya. Lah iya Mas, itu agak ya ada sedikit itu yang perlu diluruskan mungkin. Ada hal-hal yang harus dipikirkan. Iya. Nih ada, oh iya, ini ada motivasi bertahan kuliah nih buat teman-teman yang ngerasa di semester 5 ini atau semester atas gitu kan. Kan banyak tuh yang mikirnya, wah saya salah jurusan nih, masuk di BK nih, atau wah kayaknya udah nggak sanggup nih buat ngelanjutin kuliah, entah itu dari pikiran sendiri atau kita menganggap diri kita nggak mampu atau gimana gitu kan. Ada nggak sih motivasi dari Mas Asep buat mereka itu? Bicara tentang motivasi ya Mas, kalau menurut saya sebenarnya sekeras apapun orang itu dimotivasi sama orang maupun kata-kata gitu, kalau diri sendirinya nggak bisa memotivasi diri sendiri, ya nggak bakalan ada perubahan gitu Mas. Berarti Harus ada kesadaran gitu dari Iya. diri sendiri. balik lagi ke diri sendiri ya. Iya, Bisa gimana sadar. kitanya mau berubah. Bisa sadar enggak kalau gitu. Oke, udah kerasa ini kita udah ngobrol 24 menit, mau masuk ke 25. Nih kayaknya kita cukupin dulu ya buat podcast hari ini.
kita mungkin bisa ketemu lagi di di nextnya ya Mas. iya di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Asep udah main ke kamar saya. Iya, terima kasih juga Mas Din Oke. sudah mau bercerita mengulik tentang kehidupan kuliah saya. Oke. Baik, kita tutup dulu buat podcast hari ini. Biasa kata-kata penutupnya Mas Asep mau nutup nggak nih? Iya, sedikit kata-kata dari saya. Mungkin just kidding forever, underpass flyover. Weh, Sudah. apa itu artinya Mas? Itu artinya nggak tahu ya Mas. Kalau underpass itu jalan yang di bawah, flyover itu yang di atas ya Mas. Jadi filosofinya itu walaupun kita di bawah, kapan saatnya kita akan di atas. Makanya kalau di bawah itu jangan terlalu meratapi gitu Mas. Oke, thank you Mas Asep buat kesempatan kali ini udah dateng nih buat main ke kamar Denny. Oke, kita tutup dulu podcast hari ini. Telu loro siji tutup lawang.